masalah tanpa solusi. Kemajuan pasti akan berdampak, baik yang buruk maupun yang baiknya. Kira-kira dengan adanya prostitusi online ini, apa sih dampak buruk yang didapat oleh masyarakat Indonesia? Silakan Pak Rohendi. Dampak apa saja yang ditimbulkan gara-gara prostitusi online? Iya. Yang gampangnya aja Kang ya. Penyebaran penyakit. Ada penyakit kelamin, ada penyakit sosial, bisa banyak. Ya, penyakit kelamin kita udah tahu lah apa saja lah. STD itu kan, sexual transmitted disease. Penyakit sosial, kriminalitas meningkat. Pelacuran usia muda. Ya, seperti kriminalitas kemarin contohnya yang itu Tata Cabi. Dedeh yang meninggal. Yang sampai meninggal itu kan. Itu gara-gara hal seperti ini. Bahkan kalau misalnya kita cari di sosial media, mau di Instagram, mau di Facebook, mau di Twitter, gampang sekali menemukan orang-orang yang menjual dirinya. Contohnya di Twitter, ini ada nih. Iya. Anaknya masih di bawah umur. Sudah dengan terang-terangan dia menjual dirinya. Karena titik-titik masih sekolah bayangkan. Apalagi buat ngatur jadwalnya susah, sehari cuma satu klien aja. Yang harus diwaspadai dan harus diketahui oleh para orang tua adalah istilah-istilah kayak begini, Kang. Orang tua juga harus tahu, harus bisa mengawasi anaknya. Makanya saya punya beberapa contoh istilah-istilah yang biasanya dipakai kalau di prostitusi online. Yang tahu boleh. Yang pertama, ML. ML apa? Making love. Yang kedua, BO. Booking out. DC. Denny Chandra. Bukan. Bukan. DC, damage cost, biaya. Gitu. Berapa DC-nya? 600.000 per 2 jam, DC. IWSN, I want sex now. GNOC, get naked on camera. PIR, parent in room. Jadi kalau mereka lagi chatting, tiba-tiba mereka nulis anak kecil nih, ya anak-anak remaja gitu, PIR. Hati-hati ada mama sama bapak di sekitar gue. Terus CU46, see you for sex. See you, bukannya see you for sick gitu? Ya, plesetannya gitu, see you for sex. Atau angka doang nih, 9. Artinya parents watching, orang tua gue lihat. 9 itu. Bukan Q lagi ya? Bukan. Istilahnya kalau dalam prostitusi online gitu. Kalau 99, parents gone. Mama papa udah pergi, yuk kita lanjutin lagi ngobrolnya. Jadi itu Kang, maksudnya kita sendiri yang harus waspada bahwa memang ini nggak bisa wabahnya terus meluas dengan alasan-alasan yang tadi saya sudah bilang di segmen pertama. Jadi kitanya sendiri yang memang harus tanggap, melihat ya minimal lindungi keluarga kita lah. Ya kita nggak tahu, mungkin keluarga kita kayak orang baik-baik, tapi kita nggak tahu, siapa tahu berprofesi ganda, makanya kita harus waspada duluan. Betul, jadi bukan hanya di rumah saja, kita juga harus tahu anak-anak kita bergaul dengan siapa. Yes. Siapa lingkungannya, di sekolahnya seperti apa ya. Jadi sebenarnya ekstra keras begitu kemajuan teknologi itu muncul, ternyata kerja keras orang tua untuk mengawasinya juga jadi berlipat-lipat ya. Betul sekali Kang Den. Ini dirasakan nggak oleh Komeng, Meng? Rasa nggak? Saya belum nyobain Pak. Jangan, maksudnya ngerasain nggak sebagai orang tua harus mengawasi anaknya, harus lebih seperti itu? Ya sekarang memang harus segalanya semakin canggih Pak. Iya, teknologinya. Nah itu semakin banyak merepotkan kita dan kita juga harus canggih mengawasinya Pak. Saya kemana aja anak saya suruh bawa CCTV Pak. Gimana ngapain? Daripada saya ngawasin kamarnya saya suruh pegang aja tuh kan jadi kelihatan terus. Ngapain lo dibelokin? Itu untuk sebagai tanggap darurat itu Pak. Tapi kan kasihan anaknya, masa bawa CCTV? Dia tidak tahu Pak. Tahu giat bawa kan Meng dia? Saya tempelin di bajunya Pak. Oh di bajunya? Waktu itu saya lihat kok nggak ada gerakan Pak. Ternyata? Bajunya di kiloan Pak cuci. Sebagai orang tua itu memang jadi berlipat. Tanggung jawabnya jadi semakin. Tidak hanya prostitusi Pak, apapun sekarang jadi bingung Pak. Kenapa bingungnya? Iya, mau narkoba udah macam-macam jenisnya betul. Pak. Agama aja udah banyak alirannya Pak. Jadi bingung mau ngapain. Anak saya kunciin aja di rumah. Jangan dong. Saya kunciin, maksudnya sama saya juga Pak. Oh barengan.
Malah saya sering apa? ditinggal. Ya, Sebenarnya memang yang salah bukannya anaknya. iya saya Yang yakin. salah itu memang orang tuanya, Pak. Benar. Saya juga berpikiran seperti itu, Yang Pak. salah orang tuanya. Orang tua yang salah Orang tua ini. yang salah. Pesan dari orang tua begini dia ngajar anaknya. Dia bilang, Tong, Neng, lu kalau udah gede jangan kayak gua. Nggak dikasih kayak dia, jadi nggak bener dia. Dia nggak coba kalau kayak dia kan bener. Kayak orang tuanya. Ya kalau kayak orang tuanya kan bener, nggak dikasih. Lu kalau udah gede jangan kayak gua. Nggak dikasih kayak dia, jadi nggak bener. Aturan bapaknya padahal bener ya. Bapaknya udah bener kan? Bapaknya bener padahal, nggak Iya. dikasih kayak dia. Jadi anaknya dia nggak bener, gua nggak boleh seperti orang tua gua. Ini baru dalam nih Pak nih omongan. Iya, Dibanding ini- Pak Jarwo yang cuma segitu-gitu aja. Aduh. Dengerin orang dongeng kita. Aku nanya Bang Peter lagi nih, Bang. Apa mereka udah tahu nggak sih akibat-akibat yang akan menimpa mereka? Prostitusi itu sebetulnya secara adat dan agama itu dilarang, Iya. dilarang. Tetapi di sisi lain secara ekonomi itu dibenarkan. Karena berdasarkan penelitian dari satu lembaga internasional di Indonesia bahwa kegiatan prostitusi dalam tahun 2014 itu omsetnya 5 triliun. Iya. Jadi di satu sisi memang itu dilarang, tetapi di sisi lain bisa membantu dari sisi ekonomi dalam tanda petik ya. Tetapi dampaknya itu sangat besar untuk kelangsungan masa depan Indonesia, terutama masa depan Indonesia. Dan saat ini secara hukum itu memang belum mengadopsi atau mengatur tentang PSK-nya maupun pengguna. Penggunanya, yang Iya. kenanya baru masih si Masih muncikari sebatas atau germo mucikari ya. atau germo yang menghubungkan Iya. kegiatan percabulan itu. Nah ini sebetulnya menjadi tanggung jawab kita semua untuk bagaimana satu aturan hukum bisa diproduksi sehingga bisa mengatasi persoalan hukum. Jadi ada kekosongan hukum di situ. Ada kekosongan hukum di situ. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa saling